Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah anak sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini anak sekalian, kita akan lihat situasi kelas dulu. Coba kalian lihat dulu di laci kalian, di belakang kalian ada nggak kira-kira sampah untuk pembersihan kelas ini? Coba kalian lihat dulu anak sekalian. Tapi untuk kita mulai pelajaran ini sekalian, kita sama-sama membukanya dengan membaca doa bersama. Baik anak sekalian, kita sebelum memulai kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai pelajaran kita ya. Kita akan absensi dahulu. Ya, terlebih dahulu pada anak-anak yang hadir saya kasih saudara ini. Agustina, Arya Toma, Julian, Ibu, Arni, Sardila, Siti Aminati Rosida, Susilo. Selanjutnya anak sekalian kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Anak silakan dikenal di depan ya. Namanya materi pelajaran kita hari ini ya, tentang pelajaran malaikat selalu bersama kita. Sebelum ibu memulai materi ini, anak-anak sekalian, ibu akan bertanya, apa itu malaikat? Ada yang tahu? Dari nur atau cahaya? Ulang lagi. Kamu? Setelah kita mengimani malaikat seperti yang kita lihat di dalam materi kita tadi ya, ini ibu tanyakan ya, ada berapakah malaikat yang wajib kita imani? 10. Bu. Oke? Ada 10. Ada 10. Di antaranya? Jibril, Mikail, dan lain-lainnya. Bagus. Ya. Jadi kalian sudah paham tentang beberapa malaikat sudah dijawab oleh teman kalian tadi ya. Ada di antaranya Jibril dan Mikail. Nah sekarang anak-anak pertanyaan yang kedua itu menyambung dari pertanyaan dari saudara kita tadi ya. Apakah tugas dari malaikat Jibril? Coba siapa yang tahu? Terus angkat tangan yang perempuan. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk Rasulnya. Bagus anak-anak sekalian, kalian sudah paham ya tentang malaikat dan tugas-tugasnya ya. Seperti yang sudah kita tanyakan di tutorial tadi ya. Yang tadi anak-anak sekalian ya. Jadi untuk yang terakhir nanti anak-anak sekalian silakan kalian jawab ya soal yang ada di PowerPoint ini ya. Kemudian nanti kalian kumpul ya setelah pelajaran ini berakhir. Ya.
Anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu dengan judul Melekat Selalu Bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kompetensi dasar dari pelajaran Melekat Selalu Bersamaku, yang pertama yaitu 1.4 meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, 4 menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3.4 menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4.4 menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan kepada anak-anak dapat menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi pokok kita pada hari ini atau pelajaran malaikat selalu bersamaku, yaitu pengertian beriman kepada malaikat, dan nama-nama malaikat dan tugasnya, hikmah beriman kepada malaikat. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang malaikat selalu bersamaku atau pengertian malaikat, sini kita muhasabah diri dulu anak-anak sekalian. Anak-anak, pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasakan selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarangan melakukan sesuatu. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-geri dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi atau muraqabah oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak sekalian, kita sebagai manusia kita tidak bisa melihat makhluk-makhluk gaib, namun makhluk gaib itu bisa melihat kita, terutama malaikat ini ya, bisa melihat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Namun anak-anak sekalian, kita tetap meyakini dalam hati kita bahwa apapun perbuatan kita, baik akan dibalas baik oleh Allah dan buruk akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita lihat contoh di depan ini anak-anak sekalian, yaitu ada seorang bersedekah kepada fakir miskin atau yang meminta-minta. Dia meyakini walaupun tidak ada orang yang melihatnya, dia memberikan sedekah ini, namun dia yakin malaikat akan melihatnya dan Allah pun akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Bagaimana yang kita ketahui bahwa kita bersedekah, 1 kali kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kita yakin dengan berbuat baik ini anak-anak sekalian, malaikat akan mencatatnya sebagai suatu amal kebaikan untuk kita di akhirat nanti. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita masuk ke materi, yaitu pengertian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berasal dari bahasa Arab malak yang memiliki arti pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikah. Malaikat diyakini sebagai makhluk surgawi, diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari campuran api dan Adam diciptakan dari tanah. Selanjutnya anak-anak sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berada bersama kami.
Lalu datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki, lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir." Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak sekalian, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Percaya kepada makhluk-makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah termasuk para malaikat, jin, dan makhluk-makhluk halus lainnya. Jadi anak-anak sekalian, tentang beriman kepada malaikat ini dapat kita pahami merupakan suatu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak sekalian, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaan apa yang dikehendakinya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nah, anak sekalian, dapat kita simpulkan dari firman Allah ini bahwa malaikat itu mempunyai sayap. Kita juga tidak tahu bagaimana sayapnya yang sebenarnya. Namun ini semua ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sayapnya 2, ada 3, dan 4, itu dari ciri-ciri malaikat. Anak-anak sekalian, dari materi yang telah Ibu sampaikan ya, tentang pengertian malaikat, terus tentang makna dan hikmah beriman kepada malaikat ya, serta malaikat-malaikat serta tugasnya untuk anak-anak harus bisa betul-betul memahami tentang malaikat ini ya. Anak-anak sekalian, ya dari pertanyaan tadi ya, untuk pelajaran kali ini teman sekalian, terima kasih kalian sudah melakukan tugas ya pada hari ini ya. Kita kembali tugas kalian ya, dapat berikan nilai sesuai dengan jawaban-jawaban yang kalian berikan. Baik anak-anak sekalian, mungkin ini saja pelajaran kita pada hari ini ya. Dapat Ibu sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan dengan ucapan kita berdoa bersama dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam